Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan proyek OOP kami yang berjudul Sistem Informasi Pabrik. Bersama saya Muhammad Fatullah Adnan. Saya Muhammad Reza Nur Karim. Dan saya Wiriantara Harisuban. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ali Zanur Karim. Kepadanya dipersilahkan. OOP sering dengar OOP seiring dengan berkembangnya teknologi di era modern ini memungkinkan segala sesuatu bergantung pada teknologi, yang mana sistem kerja secara manual perlahan-lahan bergeser dengan adanya teknologi yang makin canggih. Usaha manusia untuk memunculkan terobosan baru di bidang teknologi tentunya sangat mendukung proses kerja yang pada awalnya memerlukan waktu yang relatif lama menjadi dapat diselesaikan dengan waktu yang relatif singkat dengan hasil yang memuaskan. Maka dibuatlah sebuah aplikasi penunjang untuk mempercepat pengerjaan seperti sistem informasi pabrik yang menjadi salah satu teknologi yang berguna bagi perusahaan yang bergerak di bidang penjualan untuk kelancaran dalam pengolahan data barang, jumlah dan harga barang, serta mengubah dan menambahkan jenis dan jumlah barang dan gaji karyawan serta identitas karyawan yang bekerja di pabrik tersebut, sehingga kinerja perusahaan yang menggunakan aplikasi ini menjadi lebih efektif dan efisien. Silakan Bang Wiriantara. Pengertian Object Oriented Programming. Pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah salah satu paradigma pemrograman. OOP merupakan upaya untuk membuat model pemrograman mirip dengan cara orang berpikir dan kehidupan dunia nyata. Karakteristik Object Oriented Programming. Yang pertama itu semua adalah objek. Komputasi dilakukan dengan komunikasi antar objek. Setiap objek berkomunikasi dengan objek yang lain melalui pengiriman dan penerimaan pesan. Sebuah pesan merupakan permintaan atas kumpulan aksi dengan semua argumen yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Setiap objek memiliki memori sendiri yang dapat terdiri dari objek-objek lainnya. Setiap objek adalah wakil atau representasi dari suatu kelas. Sebuah kelas dapat mewakili sekelompok objek yang sama. Next. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Awalnya dibuat oleh James Gosling saat dia masih bergabung di dalam Microsystems yang saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis pada tahun 1995. Fitur-fitur Java itu ada Java Virtual Machine, JVM, ada Garbage Collection, ada juga Code Security. Pengertian JDBC, spesifikasi standar dari JavaSoft Application Programming Interface yang memungkinkan program Java untuk mengakses sistem database manajemen. JDBC menyediakan metode untuk melakukan query dan modifikasi data pada RDBMS. Next. Nah, ini analisa sistem. Sistem informasi pabrik adalah perangkat lunak untuk memfasilitasi pemesanan dalam sebuah pabrik. Aplikasi sistem informasi pabrik ini diharapkan dapat membantu kegiatan operasional serta kinerja dari suatu pabrik tersebut. Aplikasi ini memberikan beberapa fitur yang tentunya dibutuhkan oleh aplikasi. Antara lain adalah fitur untuk bagian admin, yaitu hak akses untuk mengolah data karyawan dan mengolah setiap transaksi penjualan barang dan gaji dari karyawan tersebut. Next. Fungsi produk. Produk ini mencatat semua proses penjualan barang yang terjadi setelah dilakukan inputan data transaksi ke dalam database. Proses dimulai dari login, pendataan anggota atau karyawan,
dan gaji karyawan sebagai upah yang didapat atas kinerja karyawan tersebut. Kesimpulan, aplikasi sistem informasi pabrik ini dapat membantu kegiatan operasional saat kinerja dari suatu, serta dapat menunjang kemajuan dan memberikan manfaat perusahaan dari segi efektivitas, efisiensi, dan finansial, sehingga menjadi acuan untuk seorang programmer dalam pengimplementasian JDBC pada database agar penyimpanan data dapat berjalan optimal dengan baik dan lancar. Thank you. Selanjutnya kita akan beralih ke dalam implementasi aplikasinya. Sekarang kita masuk ke dalam aplikasi dari toko bangunan Baza Jaya. Toko ini terletak di Jalan Cipedak 2 nomor 20 RT 4 RW 9 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di situ ada kontaknya. Silakan jika ingin membeli sesuatu di toko ini, silakan kontaknya saja. Lalu pertama kali kita masuk ke dalam data jabatan. Perlu diketahui di dalam aplikasi ini kita login sebagai manajer. Manajer kita ini ada saya Muhammad Kebakiatan dan dua teman saya itu selaku manajer dan pemilik dari PT Baza Jaya ini. Di data jabatan ini bisa kita lihat ada jabatan 1 sampai dengan jabatan 6 dengan berbagai macam jabatan yang ada di PT Baza Jaya, dari mulai operator, leader, foreman, supervisor, asisten manajer sampai dengan manajer, dan berbagai macam dengan masing-masing gajinya pun berbeda setiap jabatannya. Lalu kita masuk ke dalam data karyawan. Di dalam data karyawan ini kita memasukkan karyawan untuk melihat karyawan itu apa sih jabatannya dan apa kedudukannya dalam PT Baza Jaya. Mari kita misalkan ada karyawan baru, misalkan, lalu kita inputkan ke dalam aplikasi PT Baza Jaya yang telah kita buat. Misalkan namanya Juan dan statusnya misalkan sudah menikah. Lalu jabatannya misalkan di sini adalah operator. Kita add, insert data karyawan berhasil di input. Oke, lalu kita oke. Muncul di sini karyawan baru bernama Talia, perempuan, sudah menikah dan jabatannya operator. Ketika kita ingin mengedit data, bisa saja. Caranya kita edit, misalkan dia naik jabatan bisa ke leader, lalu kita edit dan lagi kita edit. Kita edit, misalkan tadi ke leader, kita edit. Nah, jadi telah ke leader. Lalu kita cek ke dalam database yang sudah kita buat. Dia akan menambah database-nya, akan menambah nama Talia, perempuan, sudah menikah, dan jabatannya jabatan 2 yang menandakan bahwa dia itu memiliki jabatan seorang leader, jabatan leader dengan gaji sebesar 37 juta. Itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam data barang. Di dalam data barang ini kita selaku bertiga sebagai manajer, ini kita mau melihat
apa saja sih barang yang perlu ada di data di PT Baza Jaya, ataupun apa saja sih item-item yang perlu kita tambahkan atau kita kurangkan di PT Baza Jaya. Misalkan kita masukkan sini item 4. Item 4. Sini misalkan nama barangnya kira-kira apa nih yang belum ada di PT Baza Jaya ya? Batu bata. Oh iya, mungkin batu bata. Misalkan stoknya yang kita perlukan misalkan 5.000 steel dengan harga 20 juta. Lalu kita add. Berhasil masuk ke dalam tabelnya. Item 4 batu bata 5.000 stok barang yang kita butuhkan dan harga barangnya sebesar 20 juta. Lalu kita search di database-nya di tabel barang. Tabel barang sudah terinput item 4 namanya batu bata 5.000 dan 20 juta. Mungkin seperti itu saja implementasi dari aplikasi PT Baza Jaya. Ketika kita ingin menghapus item ini, kita hapus button delete dan hasilnya pun juga bisa. Walaupun kita ingin edit data pun hasilnya pun juga bisa. Setelah kita ubah menjadi 30 juta dan hasilnya pun juga akan berubah menjadi 30 juta. Mungkin itu saja yang bisa diimplementasikan dari aplikasi toko bangunan Baza Jaya yang sederhana ini. Mungkin ada tambahan dari Ariza dan Wiriantara Arisupan. Za, tambahan nggak? Za? Enggak ada. Ya mungkin kalau misalnya sudah cukup, semoga presentasi dan aplikasi kita ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi para penggunanya. Dari saya Muhammad Madul Baki Adnan, Saya Muhammad Al Nur Karim. Dan saya Wiriantara Harisupan. mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.